Satu, dua. Shalom. Ya, udah 2 bulan ya, nggak ada doa puasa ya Pak. Jadi mungkin ketika puasa terasa juga agak mungkin belum terbiasa, agak lemas gitu ya. Tetapi kita bersyukur ini adalah harinya Tuhan. Baik, kita akan buka firman Tuhan dari Yohanes 15 ayat yang ke-15. Ya, Yohanes 15 ayat yang ke-15. Ayat ini bagi saya itu menyingkap sebuah rahasia yang luar biasa. Mengapa Yesus dia bisa menyelesaikan misi yang diemban daripada Bapa. Dia berhasil melaksanakannya. Itu tersingkap di ayat ini. Ya. Dan tentunya bagi kita juga, bagaimana kita bisa menyelesaikan panggilan Tuhan di dalam hidup kita, bagaimana kita bisa mengiring Tuhan dan menjadi berhasil di dalam panggilan Tuhan. Kita juga mau belajar dari ayat ini. Kita baca sama-sama. Yohanes 15 ayat 15, 1, 2, 3. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Amin. Ayat ini begitu luar biasa. Ini Tuhan sendiri yang berkata, Tuhan Yesus yang berkata kepada kita, aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Kalau dikatakan aku tidak menyebut kamu lagi hamba, berarti sesungguhnya kita itu adalah seorang hamba, ya enggak? Betul ya? Tetapi oleh karena kemurahan Tuhan, Tuhan enggak lagi menyebut kita hamba. Hamba itu seperti apa sih? Hamba itu seperti apa kira-kira? Kalau zaman sekarang hamba itu pembantu. Ya, hamba sekarang mungkin bisa dibilang pembantu. Tetapi pembantu zaman now ini, zaman sekarang ini berbeda jauh dengan hamba di zaman Tuhan Yesus. Ya, kalau seorang pembantu misalnya ya, pembantu rumah tangga dia punya hak, dia punya juga kewajiban. Tetapi pada masa itu seorang hamba, dia adalah seseorang yang tidak punya hak. Kenapa? Karena hak dia sudah dibeli oleh majikannya. Amin. Karena seorang hamba pada masa itu dia tidak punya hak karena haknya memang sudah dibeli oleh majikannya. Akibatnya apa? Yang dimiliki oleh hamba ini bukan identitasnya, dia tidak punya harga dirinya, dia tidak memiliki hak, yang dia miliki hanyalah sebuah kewajiban. Karena dia sudah dibeli oleh bosnya, oleh majikannya, maka dia harus tunduk dan dia harus melakukan apa yang diperintahkan oleh bosnya. Benar ya? Kalau pada masa dulu ada film tentang zaman perbudakan, dulu saya ingat ada judulnya Little Miss. Dan budak itu tidak punya hak. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya kita adalah hamba. Mengapa? Karena firman Tuhan sendiri mengatakan dengan begitu jelas bahwa Tuhan sudah membayar kita dengan harga yang lunas. Amin. Firman Tuhan berkata, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Di dalam Korintus 7 ayat 23 dikatakan, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Jadi sejatinya bahwa kita itu adalah hambanya Tuhan, kita sudah ditebus, kita sudah dibayar lunas, artinya sesungguhnya kita udah gak punya hak untuk diri kita sendiri, amin. Tetapi kemurahan Tuhan yang luar biasa,
Dia mengatakan kepada kita di Yohanes 15 ayat 15. Tuhan Yesus berkata kepada saudara dan saya, dia berkata kepada kita bahwa aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Amin. Sesuatu yang luar biasa. Dia punya hak atas hidup kita karena dia sudah membayar kita lunas dengan harga yang mahal, yaitu kematian Yesus di kayu salib. Tetapi dia berkata kepada kita dengan penuh kasih. Dengan penuh kasih dia berkata kepada kita, aku tidak lagi akan menyebut kamu hamba. Nah, di sini Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita ada beda hamba. Hamba itu cirinya adalah hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Hamba ini gak usah tahu urusan tuannya. Hamba itu gak perlu kepo tuannya mau ngapain, tujuannya apa dan lain sebagainya. Bagian seorang hamba dia adalah siap untuk melakukan apa yang disuruh oleh tuannya. Itulah bedanya seorang hamba. Seorang hamba juga dia tidak punya hak berkata, Tuhan aku udah letih, aku udah capek dari pagi aku kerja. Tapi dia gak punya hak. Dengan kata lain, seorang hamba tidak memiliki hubungan komunikasi. Yang ada hanya hubungan perintah bos dengan bawahan. Ya, dengan jelas firman Tuhan mengatakan sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tuannya juga enggak punya kewajiban untuk ngasih tahu sama hambanya. Hamba, hari ini aku mau ke sini. Nanti kamu bereskan ya. Ini, saya nanti mau ke sana. Hamba itu enggak berhak minta tahu tuannya mau kemana, mau ngapain. Itu urusan tuannya. Tuhan berkata, aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Ini dari seorang hamba yang tidak punya hak. Tuhan angkat levelnya menjadi seorang sahabat. Saudara yang dikasih Tuhan, ini naik levelnya itu banyak banget loh. Dari seorang hamba yang tidak punya hak, dia naik level menjadi seorang sahabat. Kemarin saya sampaikan juga ayat ini di dalam doa jemaat di Palas. Saya katakan, Tuhan panggil kita jadi seorang sahabat. Kau punya sahabat enggak? Punya. Apa bedanya sahabat dengan teman biasa? Oh beda Bu. Kalau sama teman biasa mah ya biasa aja. Tapi kalau sama sahabat, kita tuh bebas mau curhat. Kita punya rahasia pun kita mau ngomong. Apa-apa ngomong sama sahabat kita. Itulah bedanya saudara. Sahabat adalah orang yang memiliki hubungan yang dekat. Nggak ada rahasia, ada hubungan yang dekat. Kita nggak jaga-jaga omong, tapi kita tetap berbicara di dalam kasih, di dalam sopan dan santun. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita memiliki seorang sahabat, itu ada hubungan yang dekat. Berbeda dengan seorang hamba. Inilah yang mau Tuhan berikan kepada kita. Aku tidak menyebut kami lagi seorang hamba, tetapi aku menyebut kamu seorang sahabat. Betapa Tuhan menghargai kita, betapa Tuhan mencintai kita, betapa Tuhan merindukan sebuah hubungan yang dekat, yang intim dengannya. Amin. Amin saudara. Ini sesuatu yang luar biasa. Sesungguhnya kita adalah seorang hamba yang tidak punya hak, tetapi Tuhan mengatakan, aku mau menyebut kamu sahabat. Dan kalau Tuhan menyebut kita sahabat, itu gak main-main. Itu serius. Ayat selanjutnya dikatakan, mengapa Tuhan menyebut kita sahabat? Karena Tuhan berkata, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Saudara seorang sahabat, Yesus berkata, aku mau menyebut kamu sahabat, garansinya adalah, jaminannya adalah, aku mau mengatakan kepadamu, aku mau memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang aku terima dari Bapa di surga, aku mau sampaikan kepadamu. Nggak ada rahasia. Itulah
kebanggaan seorang sahabat Tuhan Yesus, dikatakan bahwa Yesus akan memberitahukan kepada kita apa yang dia dapatkan dari Bapa. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Yesus dan Bapa itu satu. Yohanes mengatakan Yesus dan Bapa adalah satu. Satu apanya? Saya merenungkan apa yang dimaksud dengan satu. Yesus dan Bapa adalah satu karena mereka memiliki satu pikiran. Ketika Yesus di muka bumi, dia terus menerus berkata, aku tidak pernah berbicara dari diriku sendiri. Aku gak pernah ngomong dari mulutku, dari pikiranku, dari pengalamanku sendiri. Tetapi aku selalu membicarakan apa yang ku dengar dari Bapa. Apa yang ku lihat dari Bapa itu yang aku omongkan, itu yang aku bicarakan, itu yang aku lakukan. Amin. Mengapa Yesus dan Bapa adalah satu? Karena Yesus mengerti hati Bapa. Yesus paham apa yang di pikiran Bapa. Yesus mengerti dengan benar, dengan jelas apa yang ada di hati Bapaknya. Dia melihat apa yang Bapa lakukan. Dia mendengar apa yang Bapa katakan. Dia memahami apa yang Bapa perintahkan. Dan sepanjang Yesus hidup di muka bumi, dia hanya melakukan apa yang Bapa katakan, apa yang Bapa suruh. Karena itulah makanya Yesus dan Bapa adalah satu. Kalau kita berbicara tentang Roh Kudus, Roh Kudus dicurahkan ketika Yesus naik ke surga, maka Roh Kudus dicurahkan. Roh Kudus itu kerjanya mengkampanyekan tentang Yesus. Dikatakan bahwa aku akan memberikan roh penghibur, roh yang akan mengingatkan akan semua yang aku katakan kepadamu. Roh Kudus adalah roh yang selalu mengingatkan kita akan kebenaran. Siapa kebenaran? Yesuslah jalan kehidupan dan kebenaran. Amin. Yesuslah kebenaran itu. Yesus itu yang selalu, perkataan Yesus itu yang selalu diingatkan oleh Roh Kudus di dalam hati dan batin. Yesus dan Roh Kudus satu. Yesus itu, Roh Kudus itu Yesus sentris. Kalau dibilang Kristus sentris, saya bilang. Karena apa yang diucapkan Roh Kudus itu selalu berpusat kepada Yesus. Roh Kudus tidak pernah berbicara dari dirinya sendiri, tetapi apa yang dia dengar daripada Yesus. Dialah Roh Kudus yang selalu mengingatkan kita akan kebenaran yang kita dapatkan. Dia mengingatkan kita akan firman Tuhan. Dia mengingatkan kita rahasia-rahasia firman Tuhan. Apa saja yang dikatakan Yesus, Roh Kudus ingatkan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, siang hari ini Tuhan berkata kepada kita, aku tidak lagi menganggap engkau hamba, tetapi aku menganggap engkau sahabat. Karena aku berniat untuk memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang aku dapatkan dari Bapa. Roh Kudus juga mengingatkan kita akan segala sesuatu yang dilakukan oleh Yesus. Yang dilakukan oleh Yesus adalah apa yang dilakukan oleh Bapa. Yang dikatakan Yesus adalah apa yang dilakukan oleh Bapa. Amin. Makanya Tuhan Yesus berkata, kalau kau mau melihat Bapa, lihat aja aku. Kalau kau mau mendengarkan Bapa, dengarkanlah aku. Benar saudara? Karena mereka adalah satu. Dan Tuhan memanggil kita menjadi sahabat, supaya kita juga menjadi satu pikiran dengan Tuhan. Tuhan berkata, aku mau menjadikan kamu sahabat. Aku mau memberikan kepada kamu apa yang aku dapatkan dari Bapa. Itu rahasia sahabat Yesus. Terus saya merenungkan kembali, Tuhan kalau sahabat kan timbal balik. Aku bisa ngomong apapun sama engkau. Engkau juga bisa ngomong apapun sama aku. Kemudian Tuhan ingatkan, sekarang masalahnya ada sama kita. Betapa kita sulit untuk memahami hati Tuhan. Betapa kita sulit untuk mengerti pikirannya Tuhan. Ya firman Tuhan sendiri bilang pikiran Tuhan itu sejauh langit dari bumi. Betul enggak? Ya, pikiran Tuhan itu sejauh langit dari bumi. Tapi Tuhan berkata, anakku, aku ngerti kamu. Aku tahu apa yang kau rasakan. Kenapa? Tuhan bilang, sebelum kamu berdoa, Tuhan udah tahu kok. Ya enggak? Ya? Di Matius 6 dikatakan sebelum kamu doa, aku udah tahu kok. Apa yang mau kau ucapkan, apa yang ada di hatimu. Bahkan Roh Kudus akan memahami kita lebih baik daripada kata-kata yang keluar dari mulut kita. Kemampuan berbahasa kita, kemampuan kita merangkai kata-kata. Roh Kudus itu lebih mampu memahami kita. Lebih baik memahami
membiarkan rohnya tinggal di dalam diri kita, menyelidiki hati kita sampai sudut hati kita. Dia tahu siapa kita luar dan dalam. Bahkan kadang kita pun gak kenal diri kita sendiri. Tapi Tuhan tahu. Amin saudara. Tuhan mengenal kita. Dia sangat mengenal kita karena dia menciptakan kita. Sebagai seorang sahabat dikatakan bahwa sahabat, dia rela memberikan nyawanya. Dan Yesus sudah memberikan nyawanya bagi kita. Amin. Sebagai seorang sahabat dia sudah terbukti. Tidak ada yang perlu diragukan terhadap dia. Tetapi masalahnya adalah kita. Tuhan rindu. Tuhan juga dipahami. Tuhan juga dimengerti. Tuhan rindu. Kita kalau curhat, saya begini, tolong dong, saya lagi gini, saya sedih. Saya ngalami gini. Tuhan juga berkata seperti ini. Karena engkau aku jadikan sahabat, aku juga ingin mencurahkan loh isi hatiku sama. Sahabat itu gitu ya, saling ya. Tuhan ingin kita juga semakin kenal dia. Tuhan ingin kita makin kenal pikiran Tuhan. Tuhan ingin kita bisa jelas dengar dia, terus kita bisa memahaminya dan kita boleh belajar untuk melakukannya. Sesuatu yang tidak mudah, tapi Tuhan katakan aku mau. Engkau mengenal aku. Tuhan juga punya pribadi. Ketika dia masuk ke Yerusalem, hati dia sedih. Ketika dia melihat banyak orang yang seperti domba yang tidak bergembala, hati Tuhan sedih penuh dengan belas kasihan. Dia berkata, tuaian banyak tetapi pekerja sedikit. Hati Tuhan tergerak oleh belas kasihan. Ketika Tuhan melihat banyak hal di muka bumi ini, dia butuh seorang sahabat untuk bisa berbagi rahasia, berbagi beban dengan kita. Kita bukan lagi hamba. Tetapi inisiatif Tuhan, dia mau jadikan kita sahabat. Supaya apa? Tuhan bisa berbagi beban, berbagi rahasia dengan kita, amin. Kita sekarang mau berdoa. Apa yang kita doakan? Tentunya kita rindu. Doa itu berasal dari hati Bapa. Doa itu berasal dari hati Bapa. Dan kita harus menyentuh hati Bapa. Supaya kita ngerti apa yang harus kita doakan. Tuhan menginginkan hubungan persahabatan dengan kita. Kalau Tuhan sih tadi Ibu Aci bilang, carilah Tuhan selagi ia dekat. Tuhan selalu bilang, datanglah kepadaku, curahkanlah isi hatimu. Dan kita sering melakukan itu kepada Tuhan. Tetapi mari siang hari ini kita belajar untuk kita juga mau dengar hatinya Tuhan. Itulah inti dari persahabatan dengan Tuhan. Tuhan bicara sama kita. Tuhan pun bisa curhat sama kita. Tuhan bisa merasakan kepedihannya. Tuhan bisa merasakan membagikan sukacitanya. Tuhan bisa membagikan beban di dalam batinnya kepada kita. Kepada siapa lagi kalau bukan kepada kita, amin. Karena kita adalah umat yang sudah ditebus. Kepada siapa kalau bukan kepada gerejanya. Di dalam pelayanan ini, Tuhan juga ingin berbicara banyak kepada kita. Maka saudara yang dikasih Tuhan, mari kita berdoa untuk para pemimpin kita. Kita harus serius berdoa untuk para pemimpin kita. Kalau Tuhan menggoyang sebuah pelayanan, kalau iblis mau menggoyang sebuah pelayanan, yang paling mudah adalah digoyang para pemimpin. Kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh, supaya Tuhan menaruhkan kekuatan, supaya semangat itu tidak pudar, supaya kekuatan baru senantiasa mengalir atas para pemimpin. Para pemimpin kita juga sama dengan kita manusia, dia punya beban, punya masalah, punya pergumulan. Betapa kita harus berdoa supaya mereka tetap memiliki semangat yang berkobar-kobar, supaya mereka tetap memiliki hati yang penuh dengan antusias kepada Tuhan, supaya mereka tetap memiliki gairah yang menyala-nyala di dalam Tuhan, amin. Berdoalah saudara untuk para pemimpin kita. Jangan biarkan mereka sendiri. Kita berdoa untuk setiap keputusan-keputusan penting yang diambil di dalam pelayanan ini. Lahir dari hubungan persahabatan dengan Tuhan. Amin. Untuk setiap kebenaran firman yang disampaikan.
lahir dari hubungan persahabatan dengan Tuhan. Amin, saudara yang dikasihi Tuhan. Berdoalah untuk para pemimpin-pemimpin. Supaya hikmat Tuhan turun. Tuhan berbicara dengan luar biasa. Prinsip para pemimpin dengan Tuhan semakin kuat, semakin intim. Berkatnya itu sama kita semua, saudara. Amin. Kita juga berdoa untuk semua pelayan. Kita juga berdoa untuk semua jemaat Tuhan. Karena kita tidak dipanggil sebagai hamba, tapi kita dipanggil sebagai seorang sahabat. Sahabat yang mengerti hatinya Tuhan. Para pelayan yang mengerti apa yang harus dia lakukan. Karena dia mengenal Tuhan. Yesus, dia melakukan apa yang Bapa katakan. Dia berkata, aku tidak melakukan dari diriku sendiri. Beberapa minggu ini kita berbicara tentang menempel sama Tuhan. Ingat ya, pokok anggur yang benar. Tugas seorang ranting itu hanya nempel saja. Dia harus berusaha meyakinkan, memastikan supaya ranting itu tidak sompel gitu ya. Tapi yang penting nempel. Kalau ranting itu benar-benar menempel, dia akan mendapatkan keunggulan dari pohon itu. Dia akan mendapat keuntungan dari nutrisi yang dialirkan dari akar ke batang itu. Kita juga udah belajar tentang gembala, tentang domba. Tugas domba itu hanya dua menurut saya ketika mempelajari ayat itu. Dia mengenali suara gembalanya. Mengenali suara gembalanya. Kenal suara Tuhannya. Paham suara Tuhannya. Gembalanya gesturnya sedikit aja ngerti. Oh, gembala lagi begini. Kenal. Dan yang kedua, mengikuti arahan gembalanya. Tidak menyimpang ke kiri, tidak menyimpang ke kanan. Dan di dalam rahasia seorang sahabat, ini juga yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, suatu berkat yang luar biasa. Tuhan tidak memanggil kita lagi seorang hamba. Tapi dia menyebut kita sahabat. Karena dia ingin mencurahkan hati kita. Amin, saudara. Kalau Jokowi aja manggil kita curhat, wah hebat kali. Tuhan memanggil kita menjadi sahabat. Yuk mari kita datang sama Tuhan. Mari kita naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Karena dia sudah membayar kita dengan lunas. Bukan supaya kita menjadi hamba, tetapi supaya kita menjadi sahabat. Mari kita datang dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Mari kita memberikan hati yang terbaik untuk Tuhan. Dia mengangkat seorang sahabat. Begitu dekat dengan Tuhan. Mari kita semua datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh dengan kerendahan. Mari kita menjalin persahabatan dengan Tuhan. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena kesalehan kita, tapi karena dia sendiri yang mau jadikan kita sahabat. Di dalam persahabatan dengan Tuhan, mari kita punya pikiran, punya perasaan. Bagaimana caranya saya menyenangkan hati Tuhan? Bagaimana saya bisa membuat Tuhan gembira? Tuhan sudah memberikan segalanya buat kita. Tuhan tahu kebutuhan kita, Tuhan tahu pergumulan kita. Tuhan tahu, bahkan Dia lebih tahu daripada kita sendiri.
Tapi siang hari ini Tuhan mengajak kita untuk kita boleh bersungguh-sungguh, merindukan untuk kita boleh menjalin persahabatan dengan Dia, untuk boleh mendengarkan hati Dia, untuk mendengarkan arahan Dia. Kita sering curhat sama Tuhan, tapi kalau Dia mau menyebut kita sahabat, Dia juga ingin curhat sama kita. Mari saat ini kita datang, kita mau menyembah Dia, kita mau tinggikan Dia, kita mau agungkan Dia, kita juga mau bersyukur kepada Dia.